Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'da. Siswa-siswi SMK HKT 2 Bersekelompok kelas 12 yang saya hormati, saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan lagi dalam pembelajaran PAIBP dengan sistem online atau PJJ. Mudah-mudahan pembelajaran kita mendapatkan rahmat, ridho dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran serta ilmu yang kalian pelajari bermanfaat, dapat diamalkan dan juga mendapat keberkahan dunia dan akhirat. Sebelum kita mulai untuk mempelajari bab 3 tentang memaksimalkan potensi diri untuk menjadi yang terbaik, yaitu analisis dan evaluasi perilaku kerja keras dan tanggung jawab, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Kami hantarkan ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, baiklah, untuk tema kita di bab 3 yaitu tentang memaksimalkan potensi diri untuk menjadi yang terbaik. Terbaik tentunya paling baik di antara yang baik, dan semua orang pasti mendambakan untuk hal ini. Ini nanti kita akan menganalisis evaluasi kerja keras dan tanggung jawab. Kerja keras dan tanggung jawab merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh seseorang agar menjadi yang terbaik. Nih, analisis dan mengevaluasi perilaku pekerja keras dan tanggung jawab. Nanti sebagai peta konsep kita akan mempelajari tentang kewajiban pekerja keras dan tanggung jawab sebagai umat manusia, kemudian perilaku kerja keras dan tanggung jawab, kemudian korelasi antara kerja keras, jujur, tanggung jawab, adil, dan toleransi. Nah, ini tentunya nanti dari ketiga aspek ini, nanti aspek yang saling terkait dalam perilaku pekerja keras, jujur, tanggung jawab, adil, dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat yang berkaitan dengan keimanan. Oke. Menganalisis dan mengevaluasi perilaku kerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kewajiban bekerja keras dan tanggung jawab. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk selalu beribadah sesuai dengan firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia kecuali mereka jin dan manusia diwajibkan untuk beribadah kepadanya. Dalam agama Islam itu ibadah harus dilakukan setiap waktu, dilakukan setiap hari, baik itu ibadah yang berhubungan dengan sesama atau ibadah ghairu mahdhuh ataupun ibadah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala atau ibadah mahdhuh. Jadi tidak mengenal satu hari yang khusus untuk beribadah. Senin ibadah, tok. Selasa kerja, tok, bukan. Tapi setiap hari orang harus selalu beribadah. Dalam ajaran Islam, setiap hari adalah hari kerja. Kerja juga bernilai ibadah kalau diniatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bekerja
dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat yang jujur. Untuk apa kita bekerja? Untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dalam Quran surat Jumat ayat 9 sampai 10. Marilah kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis shalatu fantasiru fil ard wabtahu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Dalam Quran surat Al-Jumu'ah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada manusia, orang-orang yang beriman. Perintah ketika melaksanakan suatu kewajiban. Di sini digambarkan yaitu tentang sholat Jumat. Ketika orang beriman diseru untuk menunaikan sholat Jumat atau kewajiban-kewajiban yang lain, maka hendaklah ia untuk bersegera untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Contoh ada adzan, ya laksanakanlah sholat gitu. Ada perintah zakat di bulan Ramadan, ya laksanakanlah zakat gitu. Tidak boleh ditunda. Kalau kita mampu, tidak boleh kita menunda suatu bentuk pekerjaan ibadah. Kemudian ketika kita ada perintah untuk melakukan ibadah, contoh adzan gitu ya, ketika kita sedang dalam kesibukan yang lain di luar itu, maka waktunya kita untuk menghentikan pekerjaan aktivitas untuk melaksanakan seruan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah melaksanakan sholat dalam ayat yang ke-10, apa yang harus kita lakukan? Kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertebaran, mencari pekerjaan, melaksanakan aktivitas atau melanjutkan aktivitas, mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Di samping kewajiban sholat, kewajiban yang lain, pekerja kita, aktivitas kita juga diiringi dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita menjadi orang yang beruntung. Di sini mengandung beberapa pelajaran yang berharga bagi kita. Yang pertama, apabila kita disuruh untuk melaksanakan ibadah, maka laksanakanlah ibadah itu dengan meninggalkan aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan, belajar, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, setelah kita melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat, kita dianjurkan untuk bertebaran, melanjutkan aktivitas sambil kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, agar pekerjaan kita berkah dan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung di sini adalah orang-orang yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya di sini perintah Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang beriman untuk bekerja dan berkarya. Quran surat At-Taha ayat 75, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar seseorang itu berkarya. Karena karya atau pekerjaan seseorang nanti akan menentukan kualitas, termasuk juga pekerjaan
dengan pekerjaan yang baik, maka taraf hidup seseorang akan meningkat dan orang itu akan berkualitas secara materi. Termasuk juga menuntut ilmu. Orang yang berilmu nanti ilmu seseorang yang dimiliki ketika diamalkan akan menjadikan orang itu semakin berkualitas. Beda kan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, mulai dari tutur kata, tingkah laku dan lain sebagainya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan orang yang beriman akan memperhatikan karya seseorang sebagaimana tersebut dalam Quran surat Taubah ayat 105. Jadi salah satu bentuk perilaku orang yang beriman itu menghargai karya orang lain, menghargai bentuk pekerjaan orang lain. Bukan sebaliknya, ketika ada teman kita, saudara kita melakukan suatu pekerjaan, bukan kita lantas mencemooh, menghina. Apa gue? Gak boleh. Kemudian yang ketiga, karya orang yang beriman harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Jelas, apapun yang kita lakukan, baik aktivitas duniaan berhubungan dengan diri sendiri ataupun orang lain, suatu saat kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Seperti di bab 2 kemarin, pokok bahasanya adalah iman kepada hari kiamat, di mana di hari kiamat itu nanti ada yaumul mizan dan yaumul hisab, yaitu penghisaban amal seseorang ketika di dunia, kemudian juga penimbangan amal baik dan buruk amal seseorang ketika hidup di dunia ini. Kemudian yang B, diperintahkan untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diperintahkan? Kita semua umat manusia, khususnya orang-orang yang beriman. Bahwa karunia Allah Subhanahu wa taala hanya dapat dicari dengan berusaha, kerja keras untuk berkarya. Tanpa berkarya, mustahil karunia Allah Subhanahu wa taala itu akan diperoleh. Gak mungkin kan rezeki datang dengan tiba-tiba. Hanya dengan kita duduk, kemudian rezeki kita datang. Dengan tidur nanti di bawah bantal banyak uang. Susah, bahkan itu mustahil. Sahabat Umar bin Khattab di sini dicontohkan pernah melihat sekelompok orang yang hanya di sudut masjid sesudah sholat Jumat. Umar bertanya, siapakah kamu? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar mengusir mereka dan mengatakan, janganlah seorang kamu berhenti mencari rezeki dan hanya berdoa, ya Allah berilah aku rezeki. Padahal dia mengetahui bahwa langit belum pernah menurunkan hujan emas. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila selesai mengerjakan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Umar kita ketahui bahwa sahabat terbaik Rasulullah SAW. Dia juga bekerja untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan kepada orang yang duduk di masjid dan berdoa bahwa langit tidak pernah menurunkan hujan emas. Kemudian yang ketiga, diberitakan untuk meneliti segala sesuatu yang ada di alam ini. Ini kaitannya dengan karya. Perintah untuk meneliti alam semesta ini banyak sekali ditemukan dalam Al-Quran. Misalnya Quran surat Ar-Rum, surat Al-Imran. Apa yang ada dalam Quran surat Ar-Rum dan surat Al-Imran, silakan nanti Al-Qurannya dibuka, terjemahannya dibaca, kemudian isinya dipahami, diamalkan. Tentunya ketika kita meneliti kaitannya dengan alam, harus dilakukan sedemikian rupa sehingga sampai kepada kesimpulan bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakannya tidaklah sia-sia. Sebagai salah satu contoh, ketika kita lihat orang tua kita yang jadi petani, mereka sangat paham sekali ketika musim hujan datang, maka mereka langsung giat di sawah, di kebun. Untuk apa? Untuk berkarya, untuk bekerja, mencari karunia Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertani, bercocok tanam. Kemudian yang keempat, diperintahkan untuk menanggulangi kemiskinan, kebodohan, penyakit dan kezaliman. Tentunya ini adalah musibah yang besar bagi kita manakala kita tidak punya ilmu, kita tidak punya harta, penyakitan, zalim maning. Ini adalah sesuatu yang sangat buruk sekali. Ya paling tidak ya
tidak menjadi orang kaya sekali ya kita kecukupan. Orang pinter banget ya minimal dewek ngerti dadi ora bodoh. Sehat awake, kemudian bagus tingkah lakunya. Ini harus ditanggulangi. Kemiskinan dapat ditanggulangi dengan cara berkarya, berusaha. Kebodohan dapat ditanggulangi dengan cara apa? Dengan cara belajar. Penyakit dapat ditanggulangi dengan cara menjaga kesehatan, dan kezaliman dapat ditanggulangi dengan cara apa? Banyak bergaul dengan orang-orang yang perilakunya baik, agar apa? Kita itu ketularan baiknya. Orang yang tidak berusaha untuk menanggulangi kemiskinan adalah pendusta agama. Nih, dheweke butuh mangan tetapi ora gelem kerja. Lah terus panganane siapa? Ini orang yang akan diangkat derajatnya hanyalah orang-orang yang beriman dan punya ilmu pengetahuan. Ini jelas, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kamu semuanya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala melarang untuk mencelakakan diri dan berbuat zalim, karena zalim adalah sumber malapetaka atau hancuran. Di sini saja dilarang mencelakai diri sendiri, apalagi mencelakai orang lain. Ketika kita tidak bisa berbuat baik kepada orang lain, ya paling tidak kita jangan merugikan orang lain. Yang selanjutnya diperintahkan untuk memakan makanan yang baik, memakai pakaian yang bagus, membuat rumah yang luas dan punya kendaraan yang bagus. Masya Allah, ini impian setiap orang kelihatannya. Serta mendidik anak-anak menjadi solih ataupun solihah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk mencari rezeki yang halal dan thayyib. Thayyib itu artinya bagus. Samping halal juga bagus, bergizi. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjaga dirinya, anak istrinya dari api neraka. Jangan sampai kita tahu bahwa ibadah adalah suatu kewajiban bagi setiap orang, lantas kita tidak memperhatikan anggota keluarga kita. Ramane nang masjid, sembahyang, zikir sampai tasbihnya putus mungkin gitu ya. Lalu anaknya tidak pernah ke masjid sama sekali, tidak pernah sholat sama sekali. Nauzubillahi min dzalik. Yang ketiga yang utama adalah orang-orang yang soleh yang akan masuk surga. Orang yang soleh itu adalah orang yang baik, baik tutur kata, pikiran dan perbuatan, baik amal ibadahnya, baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, diperintahkan untuk menyiapkan semua kekuatan untuk menghadapi musuh, sehingga musuh itu menjadi ketakutan. Ini adalah suatu usaha untuk menjaga diri. Nih, sampai di sini ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Pengertian bekerja keras dan bertanggung jawab. Dari tadi kita ngomong kerja keras, tanggung jawab. Lalu apa itu kerja keras? Kerja keras itu berarti berusaha atau berikhtiar secara sungguh-sungguh. Dengan kata lain, bekerja keras adalah bekerja dengan gigih dan sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang dicita-citakan. Setiap orang punya cita-cita, setiap orang punya keinginan. Nah, untuk mewujudkan keinginan itu, maka kita harus berusaha dan ikhtiar. Usaha dohir batin, usaha dohir yaitu melakukan usaha untuk mencapai keinginannya atau bekerja. Usaha batin adalah dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam istilah ada istilah banting tulang, itu kerja yang keras gitu ya. Tetapi ya tidak harus banting tulang. Kita kan orang yang berpendidikan, maka harus kerja dengan cerdas. Kemudian yang kedua, tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab secara bahasa artinya adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Sehingga bertanggung jawab menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung serta segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Nah, ini secara bahasa. Secara istilah, tanggung jawab itu kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Bertanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.
ini 4 prinsip yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Pertama, bekerja secara halal. Karena apa? Hasil yang kita peroleh dari pekerjaan kita adalah hasil yang akan dinikmati. Uang yang dimiliki dari hasil pekerjaannya untuk memberikan nafkah keluarganya, membeli pakaian, kendaraan. Jangan sampai apa yang kita miliki justru hasil dari perbuatan haram yang dilakukan. Nauzubillah min dzalik. Kedua, bekerja demi menjaga diri supaya tidak menjadi beban hidup orang lain. Ngarep-arep diwehi tok begitu lah, jadi fakir miskin mongko malah anggar sasi puasa duwe zakat itu enggak boleh ngarep-arep. Kalau bisa malah kita memberi, jangan menerima. Yang ketiga, bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga. Yang keempat, bekerja untuk meringankan beban hidup tetangga. Ini berbagi. Ini yang terakhir adalah korelasi antara perilaku kerja keras, jujur, tanggung jawab, adil dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang bekerja keras adalah orang yang dapat memanfaatkan waktunya dengan baik. Zaman online, dunia online, game ya online gitu ya, sehingga sampai dipanggil oleh orang tua tidak dengar gitu. Ada adzan tidak dengar gitu. Karena apa? Tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Dapat memanfaatkan waktu 2/3 waktunya, 16 jam untuk bekerja dan beribadah, dan 8 jam sisanya digunakan untuk beristirahat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur dalam sehari semalam itu ada 24 jam. 24 jam itu paling tidak kita dapat membagi waktu. Ini yang pas ya, ini 8 8 8. Sepertiga untuk istirahat, sepertiga untuk bekerja, dan sepertiga lagi untuk beribadah. Nah, seperti tadi di awal disampaikan bahwa ibadah ada dua, yaitu ibadah madzuh dan ibadah ghairu madzuh. Tidak hanya ibadah madzuh saja, kita sholat terus, maca Quran terus, zikir terus, tidak, tapi juga aktivitas yang didasari dengan niat yang tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu orang tua, gotong royong, belajar, bekerja untuk mencari nafkah, ini juga dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, asal niat tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siswa-siswi semuanya yang kami banggakan, demikian pembahasan kita di bab 3 ini. Mudah-mudahan pembahasan kita adalah pembahasan yang bermanfaat dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting dari itu kalian memiliki perilaku kerja keras, jujur, tanggung jawab, adil dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ini bisa kalian miliki, insya Allah kalian jadi orang yang sukses, kalian jadi orang yang bermanfaat, selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, banyak kesalahan, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.